yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang untuk skema penempatan pemerintah atau G2G itu ada 2 bidang. Yang pertama nurse atau kangoshi, kemudian care worker atau kaifusushi. Nah, untuk permintaan 2 jabatan ini sebetulnya kita totalitas itu ada 500 demand letter yang diberikan, 200 untuk nurse dan 300 untuk care worker. Nah, untuk nurse ini memang ada persyaratannya yang tentu berbeda dengan care worker. Untuk yang nurse, alhamdulillah, juga untuk yang care worker ini kabar baik ya buat teman-teman sobat migran. Untuk tahun-tahun sebelumnya selalu dipersyaratkan usia batas maksimal. Alhamdulillah, setelah kita komunikasi dengan Jiquel, dengan pemerintah Jepang, ternyata kita tidak perlu membatasi usia maksimalnya. Jadi teman-teman yang punya pengalaman untuk tenaga kesehatan, silakan untuk mendaftar program G2G ke Jepang ini. Seperti itu. Jadi 2 jabatan yang ditawarkan yaitu nurse sebanyak 200 dan untuk care worker adalah 300. Untuk nurse ini memang membutuhkan pengalaman 2 tahun, ya kan? Kemudian dia mulai pendidikan D3 minimal keperawatan, seperti itu. Dan kalau untuk usia, yang jelas kita hanya membatasi usia minimal 18 tahun. Jadi teman-teman yang memiliki pengalaman bekerja di rumah sakit atau klinik selama 2 tahun setelah STR bisa gabung ke program G2G ke Jepang ini ya. Nah, untuk care worker, oh ya, untuk nurse itu jangan lupa, pasti karena ini perawat jadi harus punya STR ya, dan aktif di KTKI tentunya, dan itu akan dilihat nanti dari teman-teman verifikator di daerah. Nah, untuk care worker tidak perlu ada STR, pendidikannya tetap minimal D3 tapi tidak harus keperawatan. Kalau dia keperawatan, tentunya dia tidak perlu menyertakan sertifikat care worker. Bagi teman-teman, artinya yang punya D3 di luar keperawatan harus berusaha untuk mencari sertifikat care worker selama pelatihan di lembaga pelatihan seperti itu. Kalau usianya sama, usianya minimal 18 tahun dan diberi kesempatan bagi teman-teman tentunya karena ada kemudahan di tahun ini tidak ada persyaratan batas maksimal seperti itu. Itu adalah persyaratan secara garis besarnya. Untuk yang nurse tentunya tidak mudah untuk melampirkan pengalaman kerja, karena biasanya teman-teman sudah menghitung pengalaman kerja itu pada saat masih di lembaga pendidikan, sedangkan di persyaratan ini harus setelah mendapatkan STR pengalaman 2 tahun seperti itu. Moga-moga nanti banyak support daripada industri rumah sakit yang memberikan kesempatan kepada karyawannya atau pegawai atau perawat di rumah sakit untuk bisa menimba pengalaman untuk bergabung di program G2G ini. Nah, untuk care worker biasanya yang sering ada kesalahan adalah menggunakan sertifikat yang bukan care worker, tapi sertifikat dari seleksi untuk SSW. Ya, ini sering sekali menjadi masalah atau kendala bagi teman-teman yang akan bergabung di program G2G ke Jepang. G2G ke Jepang ini tentunya dari beberapa sisi banyak positifnya. Yang pertama pasti terlindungi karena ini adalah program pemerintah. Yang kedua terkait dengan pembiayaan mungkin bisa dikatakan lebih ringan ya, karena ada fasilitas yang bisa diterima oleh adik-adik. Fasilitas yang diterima sebelum berangkat itu antara lain ketika mengikuti pelatihan, adik-adik sudah mendapatkan fasilitas. Yang pertama, fasilitas pelatihan secara gratis selama 6 bulan di Indonesia, kemudian mendapatkan uang saku 10 US dollar per hari. Jadi adik-adik kalau dihitung ya per bulannya seperti mendapatkan UMR ya, sudah seperti bekerja. Kemudian adik-adik kalau nanti akan berangkat juga melakukan medical check up 1 dan 2, itu pun juga akan dirembes ketika adik-adik bisa lanjut ke proses kepemberangkatan.
Nah, fasilitas yang lain tentunya adalah tiket waktu berangkat ke Jepang, seperti itu. Jadi itu adalah kemudahan yang didapat sebelum berangkat. Nah, apa yang didapat setelah ada di Jepang? Yaitu juga fasilitas pelatihan selama 6 bulan di Jepang, juga masih mendapatkan uang saku 10 US dollar seperti itu. Sampai nanti 6 bulan selesai, adik-adik baru bekerja. Dan di situ adik-adik ada masa percobaan 3 bulan yang dicantumkan di dalam perjanjian kerja. Tapi alhamdulillah itu hanya untuk membedakan adik-adik mendapatkan uang SIP nanti selain dari gaji yang adik-adik terima. Tadi salah satu syarat yang mungkin saya lupa ya menyampaikan kepada adik-adik, selain tadi pendidikan ya, kemudian tidak ada batas usia, itu adalah ada sertifikat bahasa N5. Jadi adik-adik harus punya sertifikasi bahasa N5 yang diperoleh dari lembaga pelatihan, ya setara dengan JLPT. Nah, kalau terkait nanti dengan alurnya, sebetulnya sudah dibuka di tanggal 1 Februari kemarin, berjalan terus melalui Cisco P2MI, sampai nanti tanggal 28 Mei. Tentunya kalau ingin mendaftar harus punya akun Cisco dong, akun Cisco P2MI. Syaratnya ya pasti punya KTP, NIK, punya alamat email aktif, punya HP aktif gitu. Nah, di luar itu setelah adik-adik mendaftar, adik-adik juga bisa memilih nanti pada saat verifikasi dilakukan di mana, di tempat yang terdekat dengan adik-adik. Apakah itu di BP3MI atau di P4PMI seperti itu. Nah, setelah selesai verifikasi, adik dinyatakan valid dokumennya oleh petugas verifikator, maka adik-adik akan dijadwalkan juga untuk mengikuti seleksi tes untuk bahasa N5-nya. Nanti pun dilakukan bisa melalui CAT. Jadi kita berharap nanti adik-adik tidak harus datang, kalau memang bukan dari Jakarta harus datang ke Jakarta, tidak. Nanti kita akan jadwalkan di tempat mana adik-adik yang paling dekat tempat untuk melakukan ujian N5 ini, karena itu akan dilakukan melalui CAT. Nah, juga akan dilakukan pemeriksaan psikologi, karena ini sesuai dengan regulasi kita, adik-adik juga harus melakukan pemeriksaan psikologi. Lanjut, setelah adik lolos, adik juga melakukan medical check-up pertama sesuai dengan regulasi yang harus diperiksa kesehatan adik-adik, harus fit to work. Nah, setelah semuanya dinyatakan lengkap dokumennya dan sehat, maka adik-adik akan mengikuti pelatihan secara online selama ada satu step lagi ya. Jadi setelah MCU tadi adik-adik dinyatakan fit to work, adik-adik akan menjalani seleksi interview. Nah, ini mau tidak mau adik-adik harus datang nih ke Jakarta. Karena apa? Karena yang melakukan interview ini adalah tim dari Jigwell atau dari Jepang. Jadi nanti adik-adik akan diberikan lokasi alamatnya, di mana nanti adik-adik akan diberikan kesempatan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan ada proses nanti seleksi dengan pemberi kerja. Kalau sudah dinyatakan nanti lolos melalui proses matching dengan pemberi kerja, adik-adik akan dijadwalkan pelatihan online selama 6 bulan. Jika dipandang perlu dalam 3 bulan pertama, adik-adik memang dipandang perlu fasilitas offline karena mungkin kondisi di lapangannya, jaringannya sulit atau dan sebagainya, menyebabkan kesulitan untuk mengikuti pelatihan. Biasanya dari pihak Japan Foundation akan memfasilitasi untuk pelatihan secara offline. Nah, di samping pelaksanaan pelatihan, nanti juga ada medical check-up lagi untuk memastikan bahwa adik-adik itu sehat, kemudian melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk perjanjian kerja. Setelah itu adik-adik bisa melaluinya. Biasanya pada saat proses pelatihan ini tidak mudah ya, kadang-kadang ada masalah-masalah, tapi moga-moga dengan kemauan keras dan fokus, moga-moga semuanya bisa dilalui. Maka ketika semuanya sudah selesai, adik-adik bisa mengikuti pelatihan bahasa N4, maka akan dilanjutkan dengan seperti yang kita lakukan untuk skema yang lain adalah orientasi pra pemberangkatan. Kemudian adik-adik dipersiapkan pemberangkatannya bersama-sama. Mungkin ini berbeda dengan skema Jerman ya, datangnya per kloter, Korea juga per kloter. Kalau Jepang ini adik-adik bersyukur karena bisa berangkat bersama-sama.
ya, dan dengan difasilitasi oleh tentunya pemerintah Jepang. Untuk program G2G ke Jepang, khususnya nurse, itu kontraknya 3 tahun. Kontrak untuk care worker itu 4 tahun. Lalu bagaimana dengan gajinya? Gajinya itu interval antara 100.000 yen sampai dengan 200.000 yen. Nah, tapi rata-rata kita lihat berdasarkan perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja migran itu rata-rata 152.000 yen. Ya, itu belum termasuk tunjangan bulanan. Jadi kalau bersama-sama dengan tunjangan bulanan, kurang lebih rata-rata gaji yang adik terima itu 176.000 yen. Sengaja rupiahnya tidak saya sebut karena kursnya kan selalu berubah. Jadi silakan adik-adik mencari nilai kursnya ya. Mungkin hari ini sedang naik, mungkin esok lagi berbeda nilainya. Nah, setelah adik-adik bisa menyelesaikan ujian nasional, maka ada banyak kelebihan yang akan adik-adik terima. Pertama, ada fasilitas nanti pensiun sampai usia 60 tahun. Pastinya karena sudah punya ujian nasional, adik-adik gajinya lebih baik. Nah, untuk melalui ujian nasional ini tidak mudah, perlu perjuangan. Untuk yang nurse itu ada kesempatan 3 kali. Tetapi untuk yang teman-teman care worker dengan kontrak yang 4 tahun tadi hanya diberi kesempatan ujian nasional 1 kali, seperti itu. Jadi itulah kelebihan dari program G2G ke Jepang ini. Program G2G ini adalah ikhtiar pemerintah untuk memberi kesempatan pada tenaga kesehatan khususnya perawat dan care worker untuk bisa berkarir di Jepang ya. Dan saya yakin adik-adik memiliki potensi itu. Tenaga kesehatan kita dikenal dengan kerajinannya, ketelatenannya itu sebagai modalitas. Tapi jangan lupa bahwa untuk bekerja ke Jepang juga perlu ketekunan dan semangat untuk bisa menguasai bahasa. Mumpung ada waktu, belajarlah dari sekarang. Minimal dari N5, syukur-syukur sudah punya N4, syukur-syukur nanti bisa menyelesaikan N3 pada saat latihan di Jepang. Ya, jangan lupa share video ini, share kepada tenaga kesehatan yang lainnya. Dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan di program skema penempatan yang lainnya. Terima kasih.